Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait analisis prediksi inflasi Kota Sukabumi dengan model ARIMA sebagai dasar keputusan investasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Rifka Nur Fatimah. Saya Vina Alfianti. Saya Mufti Al-Tazarha. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Kota Sukabumi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang penghasilan utamanya berasal dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, inflasi sangat berpengaruh pada kehidupan ekonomi Kota Sukabumi, bagi pemerintahnya maupun bagi warganya. Dengan mengetahui peramalan inflasi pada Kota Sukabumi, pemerintah Kota Sukabumi serta warganya dapat mempersiapkan apa yang harus dilakukan ke depannya untuk mengatasi peningkatan inflasi yang signifikan. Selanjutnya ada identifikasi masalah, yaitu yang pertama, bagaimana peramalan inflasi di Kota Sukabumi sampai akhir tahun 2023. Yang kedua, apa keputusan investasi yang harus dilakukan Kota Sukabumi untuk menghadapi inflasi di masa depan. Dan yang ketiga, bagaimana cara mencegah inflasi di Kota Sukabumi sampai akhir tahun 2023. Tujuannya itu yaitu untuk menganalisis peramalan inflasi di Kota Sukabumi sampai akhir tahun 2023, untuk mengetahui keputusan investasi yang harus dilakukan Kota Sukabumi untuk menghadapi inflasi di masa depan, dan untuk mengetahui cara mencegah inflasi di Kota Sukabumi sampai akhir tahun 2023. Adapun manfaatnya yaitu agar mendapatkan pengetahuan mengenai peramalan inflasi di Kota Sukabumi sampai akhir tahun 2023, agar dapat mengetahui keputusan investasi yang harus dilakukan Kota Sukabumi untuk menghadapi inflasi di masa depan, dan agar mendapatkan pengetahuan mengenai cara mencegah inflasi di Kota Sukabumi sampai akhir tahun 2023. Adapun landasan teori yang kita gunakan, yang pertama ada inflasi. Inflasi merupakan peristiwa moneter yang menyebabkan penurunan nilai mata uang terhadap suatu barang. Inflasi merupakan faktor yang dapat digunakan untuk menilai perekonomian suatu wilayah karena nilai inflasi didapatkan dari kegiatan perekonomian di suatu wilayah. Semakin baik kegiatan ekonomi di suatu wilayah, maka semakin kecil juga nilai inflasinya. Kemudian ada investasi. Investasi merupakan penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki yang nantinya diharapkan akan menguntungkan di masa yang akan datang. Investasi ini dilakukan dengan tujuan mendapat keuntungan di masa yang akan datang. Kemudian ada bahan dan metode. Yang pertama, sumber data. Data yang digunakan merupakan data inflasi Kota Sukabumi tahun 2019 sampai 2023 yang diambil dari website bps.go.id. Kemudian metode ARIMA digunakan untuk meramalkan angka inflasi Kota Sukabumi pada 10 periode selanjutnya. Kemudian ada metode analisa, yaitu data inflasi Kota Sukabumi periode tahun 2019 sampai 2023 akan digunakan untuk proses prediksi atau peramalan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, membuat plot time series dari plot inflasi Kota Sukabumi. Dapat dilihat pada plot bahwa data tidak stasioner dalam varian, maka dari itu kita harus mentransformasikan data. Setelah data ditransformasi, plot data dari data transformasi. Maka dilihat dari plot hasil transformasi stasioner dalam rata-rata dan juga varians. Kemudian kita menggunakan bantuan dari plot ACF dan PACF. Dapat dilihat bahwa plot membentuk pola sinus, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa kita dapat menggunakan model ARIMA PDQ. Baik, karena dari plot PACF dan ACF tadi, eh, plot mengikuti grafik sinus. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan ARIMA 101. Jadi, dugaan pertama model adalah ARIMA 101. Berikut adalah estimasi dari parameter menggunakan model ARIMA 101.
Dari estimasi ini dapat kita simpulkan bahwa R dan MA merupakan koefisien yang berarti dalam model karena memiliki p-value yang kurang dari 0,05. Lalu konstanta juga merupakan konstanta yang berarti dalam model karena memiliki p-value kurang dari 0,05. Oleh karena itu, model ARIMA 101 dapat digunakan untuk melakukan peramalan pada data yang kita miliki. Baik, selanjutnya karena model yang digunakan yaitu model ARIMA 101, maka model yang didapat yaitu 1 min psi 1 B dikali YT sama dengan mu aksen ditambah 1 min theta 1 B dikali ET berikut dengan penurunannya. Dari model ini dapat kita lihat ada bagian dari AR1 yaitu 1 min psi 1 B dan ada bagian dari MA1 yaitu 1 min theta 1 B. Lalu kenapa mu-nya diaksenkan? Karena dalam model ini terdapat MA1 atau terdapat moving average sehingga mu-nya mu aksen. Lanjut, kita membandingkan kedua model ARIMA 101 dengan konstanta dan tanpa konstanta. Dapat dilihat dari sum of square-nya atau dari MSE-nya bahwa MSE dengan model ARIMA 101 dengan konstanta itu MSE-nya lebih kecil. Oleh karena itu, kita menggunakan model ARIMA 101 dengan konstanta. Berikut adalah plot HCF dan PHCF dari residual ARIMA 101 dengan konstanta. Dapat dilihat dari plot kedua plot ada dalam kondisi white noise atau tidak ada spike sama sekali. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa tidak ada korelasi antar residual. Oleh karena itu, ARIMA 101 dengan konstanta ini dapat dilakukan untuk peramalan data angka inflasi Kota Sukabumi pada tahun 2023. Berikut hasil peramalan 10 periode ke depan angka inflasi Kota Sukabumi tahun 2023 dengan model ARIMA 101 yang menggunakan konstanta. Forecast from period 50 di tabel sebelah kiri ada forecast yang masih menggunakan data transformasi. Oleh karena itu kita harus ubah dulu ke data aslinya. Maka di tabel sebelah kanan ada forecast yang sudah menjadi data asli. Pada periode 51, angka inflasi Kota Sukabumi ada di angka min 1,52 dan seterusnya. Jadi kesimpulannya yaitu kenaikan angka inflasi di Kota Sukabumi sampai akhir tahun 2023 itu sangat signifikan. Nah, adapun langkah mencegah terjadinya inflasi yaitu berinvestasi, kedua menetapkan kebijakan fiskal, dan ketiga menetapkan batas harga atas. Berikut saran dari kami. Yang pertama untuk masyarakat, yaitu masyarakat Kota Sukabumi, kami sarankan untuk melakukan investasi pada bulan Maret dan bulan Mei tahun 2023. Karena pada bulan Maret dan bulan Mei tahun 2023, angka inflasi ada di bawah atau di angka minus. Sehingga investasi-investasi seperti investasi emas dan properti akan jauh lebih terjangkau. Selanjutnya, saran untuk pemerintah yang pertama yaitu menetapkan beberapa kebijakan guna mencegah kenaikan harga inflasi yang signifikan. Contohnya kebijakan fiskal yang memang ditujukan untuk menjaga batas harga atas pasar. Lalu yang selanjutnya melakukan sosialisasi lebih banyak mengenai inflasi dan pentingnya menjaga keseimbangan pasar kepada masyarakat, terutama kepada pelaku ekonomi. Dan yang terakhir yaitu memperketat pengawasan terhadap pasar gelap oleh pemerintah karena pasar gelap bisa menjadi salah satu penyebab kenaikan angka inflasi. Sekian dari kelompok kami, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.